Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020. Seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini. Hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020. Untuk urut-urutannya seperti biasa, dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, kemudian Aquarius, Pisces sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Oke, langsung saja kita bacakan ramalan zodiak hari ini. Hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu zodiak Capricorn, di hari Senin ini sepertinya ada sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Artinya segala bentuk kerja keras kamu, segala bentuk jerih payah kamu sepertinya sudah mulai menampakkan hasil yang sangat luar biasa sekali di hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020 ini. Artinya di sini yang nampak di minggu kedua di bulan Juni tahun 2020 ini seperti apa yang sudah saya katakan berulang-ulang di minggu kedua sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2020, segala bentuk kebaikan, segala bentuk keberkahan akan melingkupi daripada zodiak Capricorn di bulan Juni tahun 2020 ini. Nah, di sini yang sangat terlihat sekali adalah daripada sisi finansial. Di sini untuk sisi finansial walaupun bisa dikatakan tidak sebanyak biasanya, tetapi perbaikan daripada sisi finansial adalah hal yang sangat nyata, hal yang sangat konkret yang terjadi dan dialami oleh zodiak Capricorn itu sendiri di bulan Juni tahun 2020, tepatnya di hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020 ini. Jadi di sini bisa kita simpulkan daripada kondisi keuangan sangat-sangat baik sekali. Artinya kondisi keuangan bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan, cukup untuk menuruti keinginan, dan cukup untuk berbagi dengan sesama untuk lebih meningkatkan keran rezeki daripada seorang zodiak Capricorn. Kemudian yang kedua adalah memang kalau untuk hubungan asmara, memang Capricorn memang terkadang ada kadang-kadang ya, kadang-kadang bad mood dengan pasangan, kadang-kadang jutek dengan pasangan. Hal ini adalah sebuah roda dinamika yang sangat wajar sekali ketika seorang Capricorn mempunyai seorang pasangan yang memang terkadang bisa membuat mood Capricorn ini baik dan terkadang bisa menghancurkan mood daripada seorang Capricorn ini sendiri. Jadi di sini untuk hubungan asmara bisa dikatakan mood swing memang agak cenderung fluktuatif ya. Itu semua tergantung daripada kondisi seorang Capricorn dan kondisi pasangannya seperti apa. Kemudian ketika melakukan kesalahan, yang menjadi kendala adalah di dalam hubungan asmara. Karena ketika di dalam melakukan kesalahan, keduanya ini sama-sama memiliki rasa gengsi yang tinggi. Jadi rasa gengsi untuk meminta maaf adalah suatu permasalahan di dalam sebuah hubungan Capricorn di bulan Juni tahun 2020 ini, tepatnya di tanggal 8 Juni tahun 2020 ini. Dan kemudian di sini yang harus Capricorn ingat adalah bahwa setiap apapun yang saat ini sedang kamu kerjakan, apapun yang saat ini sedang kamu lakukan adalah bagian daripada proses yang harus kamu jalani. Artinya memang terkadang walaupun sakit, walaupun capek, walaupun perih, itu semua adalah sebuah proses yang memang harus kamu jalani dengan kehidupan kamu yang saat ini. Nah, di sini memang terkadang kamu harus bisa lebih menerima proses yang saat ini sedang kamu jalani, sehingga walaupun pada akhirnya nanti yang bisa menyelesaikan permasalahan kamu ya adalah diri kamu sendiri, tetapi di sini dengan apa yang terjadi saat ini kamu menyadari bahwa kehidupan itu semakin banyak tantangan, maka kamu akan semakin banyak belajar untuk tidak melakukan kesalahan, untuk tidak mengulangi apa yang seharusnya tidak kamu ulangi. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah Capricorn saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020, di sini ada kartu Ace of Swords dan di sini ada kartu Knight of Wands. Artinya di minggu kedua bulan Juni tahun 2020 ini memang tidak mudah yang namanya mengendalikan perasaan. Yang namanya mengendalikan perasaan itu seperti emosi, rasa sedih, rasa kecewa, itu memang sangat sulit sekali untuk seorang Aquarius kendalikan. Artinya di sini memang ketika Aquarius berusaha untuk mengendalikan emosi, ini perlu tenaga yang ekstra. Artinya di sini memang seorang Aquarius perlu belajar untuk bisa berpikir secara terarah. Berpikir secara terarah, berpikir kepada satu tujuan, berpikir kepada satu fokus
yang saat ini sedang Aquarius jalani. Artinya kamu tidak bisa multitasking atau mengerjakan segala sesuatunya itu bersamaan. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, yang pertama, pikiran kamu itu harus terarah. Kamu tidak bisa berpikir dua arah. Karena apa? Kalau kamu berpikir dua arah, ya maka kamu akan terjebak dalam suatu kekacauan di dalam kehidupan kamu. Jadi di sini selesaikan dulu apa yang memang kamu yakini bisa kamu selesaikan. Kemudian baru kamu selesaikan masalah yang lainnya. Jadi kamu tidak bisa melakukan suatu pekerjaan itu kamu sambi-sambi, itu nggak bisa. Karena apa? Kalau kamu paksakan untuk sambi-sambi dengan yang lainnya, yang ada malah kamu akan terjebak dalam masalah dan masalah. Jadi usahakan selesaikan dulu satu persatu, maka baru bisa kamu kendalikan perasaan kamu dengan sangat baik. Dan yang perlu kamu ingat adalah kurangi berasumsi negatif. Karena apa? Karena ketika kamu banyak mikir negatif, maka itu akan berdampak sangat maksimal, akan berdampak signifikan di dalam kehidupan kamu. Jadi asumsi negatif, segala bentuk hal yang pikirannya negatif, usahakan kamu hindari di minggu kedua bulan Juni tahun 2020 ini. Kemudian kalau untuk soal rezeki dan hubungan asmara, untuk soal rezeki di sini saya katakan agak cenderung waspada. Kenapa saya katakan agak cenderung waspada? Di sini di awal-awal minggu kedua atau di hari Senin, Selasa, dan Rabu, kamu harus waspada soal pengeluaran dadaan. Artinya apa? Artinya pengeluaran yang memang tidak terencana. Jadi di hari Senin, Selasa, dan Rabu nanti tanggal 10 Juni tahun 2020, jadi dari tanggal 8 sampai tanggal 10, usahakan kamu harus berhati-hati terhadap pengeluaran yang sifatnya mendadak, yang sifatnya dadaan. Kemudian kalau untuk hubungan asmara, di sini memang terkadang kamu merasa capek dengan hubungan asmara yang saat ini kamu jalani dengan pasangan. Oke, memang wajar rasa capek, rasa jenuh itu wajar dalam sebuah hubungan asmara. Tetapi secapek apapun kamu, usahakan jangan sampai mengakhiri sebuah hubungan asmara hanya karena emosi sesaat. Tahan emosi untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih berkualitas, untuk hubungan asmara yang bisa lebih baik lagi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Eight of Swords. Tentunya kamu tahu arah pembacaannya ini akan kemana. Kita kembali membahas soal zona nyaman. Nah, di sini zona nyaman sepertinya semakin mengekang kamu, semakin mengikat kamu, dan semakin menahan kamu tidak bisa keluar daripada situasi yang saat ini sulit kamu hadapi. Jadi di sini kenapa kamu masih memaksakan diri bertahan? Karena keyakinan kamu ini sebenarnya keyakinan yang menyesatkan. Karena apa? Karena kalau kamu sudah tahu ini bakal membuat kamu luka, kamu sudah tahu ini bakal membuat kamu menderita, kamu tahu ini bakal membuat kamu sakit, tetapi kamu masih memaksakan berdiri di sini. Kamu mau keluar, kamu itu sebenarnya bisa, tetapi hati kamu itu nggak mau. Jadi hati kamu itu masih tertambat di sini. Jadi kamu stagnan di sini aja. Kamu nggak maju juga nggak mundur. Kalau kamu maju itu sebenarnya bisa, tetapi di sini perasaan kamu tuh kok kenapa masih bertahan di sini? Kamu tuh sudah tahu di sini itu menyiksa, di sini itu menderita, di sini tuh kamu sering dikecewain. Kenapa kamu masih memaksakan diri untuk bertahan? Apa nggak kasihan loh waktu kamu loh, usia kamu semakin hari semakin bertambah. Masa banyak hari-hari yang kamu sia-siakan? Nggak boleh seperti itu. Hari kamu harus bisa mendapatkan yang terbaik. Kamu nggak bisa menyia-nyiakan hari demi hari. Karena apa? Hari yang sudah terlewat itu tidak bisa diulang. Ingat ya, hari yang sudah kamu lewati itu tidak bisa kamu ulangi lagi. Jadi kamu harus memaksimalkan hari ini itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kamu masih terus berada di dalam zona ini, kapan kamu bisa bahagia? Katanya kamu pengen bahagia di tahun 2020. Kalau kamu tidak bisa melepaskan yang saat ini menghambat kamu, kamu tidak bisa melepaskan yang saat ini menyakiti kamu tidak bisa mau berpindah daripada keadaan yang saat ini menyiksa kamu, ya kamu akan terus seperti ini. Dan setiap hari saya juga akan membacakan terus seperti ini. Nah, sekarang pilihannya ada di dalam diri kamu. Kamu masih mau bertahan dalam situasi ini, atau kamu mau keluar daripada situasi ini? Itu semua tergantung kepada diri kamu. Sekarang kamu harus introspeksi diri. Sudah memasuki minggu kedua di bulan Juni tahun 2020, pilihannya ada di kamu, mau bertahan atau melepaskan. Kemudian untuk soal hubungan keuangan, kenapa saya katakan hubungan keuangan? Karena konsesinya adalah hal yang ini itu sebanding lurus dengan kondisi keuangan kamu.
Karena kamu terlalu memaksakan bertahan di sini, maka kondisi keuangan kamu ini tidak bisa kamu handle. Ketika kondisi keuangan ini tidak bisa kamu handle, yang ada apa? Yang ada kekacauan di dalam kondisi finansial kamu. Kalau kondisi finansial kamu kacau, maka kebutuhan, keinginan, tanggung jawab dan sebagainya juga nantinya akan kacau. Jadi di sini ketika ini sudah membaik, maka pasti yang lain akan mengikuti. Ketika kamu bisa melepaskan ini, maka yang lainnya akan membaik, mulai dari rumah tangga buat kamu yang sudah berumah tangga, kemudian untuk urusan keuangan, kebahagiaan, sosial, kemudian hal yang lainnya itu pasti akan lebih membaik lagi ketika kamu bisa keluar dari zona nyaman kamu lepas daripada situasi yang saat ini mengekang kamu. Dan ingat, bertahan atau melepaskan itu semua tergantung kepada diri seorang Pisces itu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries, Queen of Pentacles, kemudian King of Cup. Oke, yang terbaik daripada seorang Aries di hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020, Queen of Pentacles, tentunya kalian sudah tahu arah pembacaannya akan kemana. Dalam kondisi keuangan sepertinya memang seorang Aries dalam kondisi track yang sangat bagus. Artinya di minggu kedua bulan Juni sepertinya banyak sekali zodiak yang mempunyai perbaikan daripada kondisi keuangan. Nah, salah satunya adalah seorang Aries. Di sini Aries memiliki kondisi keuangan yang sangat baik sekali. Artinya di sini segala bentuk kerja keras di minggu-minggu awal ya, di hari-hari awal daripada bulan Juni tahun 2020, sepertinya Aries bisa mendapatkan hasilnya hampir sama dengan Capricorn, memetik hasilnya di minggu kedua bulan Juni tahun 2020. Di sini kalau bisa saya lihat kondisi keuangan Aries memang jauh lebih baik daripada Capricorn. Karena apa? Karena tanggung jawab dari Aries tidak sebanyak tanggung jawab daripada seorang Capricorn. Tetapi di sini memang untuk sisi pengeluaran beda ya, tanggung jawab dengan pengeluaran beda. Untuk sisi pengeluaran memang seorang Aries lebih banyak daripada Capricorn, karena untuk kebutuhan-kebutuhan Capricorn itu tidak sebanyak daripada kebutuhan seorang Aries. Jadi di sini kalau untuk pengeluaran yang berkaitan dengan tanggung jawab, Capricorn lebih banyak. Tetapi kalau untuk pengeluaran yang kaitannya dengan kebutuhan seorang Aries, itu Aries yang lebih banyak. Jadi di sini untuk kondisi finansial seorang Aries di hari Senin ini sangat baik sekali, sangat luar biasa sekali. Tetapi tetap ingat, harus kamu atur secara prioritas dalam kondisi keuangan kamu. Sekarang kalau kita bergeser ke yang lainnya, untuk masalah hubungan asmara pun juga asupan motivasi satu sama lain kamu dengan pasangan, kemudian asupan kepercayaan, kemudian komitmen, asupan kesetiaan, sepertinya memang sangat luar biasa sekali yang ada di dalam diri seorang Aries. Artinya memang bisa saling memahami satu sama lain, menurunkan ego, meninggikan rasa sabar, sepertinya sangat bagus sekali apa yang saat ini sedang Aries rasakan dengan pasangannya. Sehingga di minggu kedua di hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020 ini, sepertinya kalau untuk hubungan asmara, seorang Aries tidak terlalu ada kendala yang cukup berarti. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020. Kemudian setelah Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Six of Wands dan kemudian di sini ada kartu King of Pentacles. Oke. Taurus termasuk dalam zodiak yang mempunyai perbaikan keuangan di minggu kedua bulan Juni tahun 2020 ini. Artinya di sini seorang Taurus ingat, walaupun kondisi keuangan di bulan Juni ini, minggu kedua ini di hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020 ini membaik, tetapi di sini saya sarankan kamu jangan gatel untuk mengeluarkan uang secara terburu-buru. Artinya di sini kamu pegang uang nih, kamu tahan dulu, kamu list apa pengeluaran kamu, apa kebutuhan kamu, apa keinginan kamu list, dan kamu list lagi mana yang memang perlu dan mana yang memang butuh, itu yang kamu utamakan. Jadi jangan terlalu membeli hal-hal yang memang sifatnya belum kamu butuhkan, apalagi kamu membeli hal-hal yang sifatnya untuk menyenangkan banyak orang. Itu jangan. Belanjakan uang kamu sesuai dengan apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan, apalagi untuk membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Tetapi di sini usahakan untuk kamu minimalkan pengeluaran kamu di bulan Juni tahun 2020 ini, karena di sini kalau kamu bisa menyimpan uang di bulan Juni, kamu akan mendapatkan suatu keberkahan dalam kondisi finansial ketika memasuki bulan Juli tahun 2020 nanti. Biasanya kalau Taurus itu di bulan Juni bisa menyimpan uang dengan baik,
bulan Juli keuangannya itu akan meningkat pesat. Tetapi kalau di bulan Juni kamu tidak bisa menyimpan uang, maka di bulan Juli tahun 2020 sepertinya kondisi keuangan kamu agak cenderung keteteran. Kemudian untuk beralih ke masalah yang lainnya, sebenarnya untuk masalah pekerjaan, kalau untuk masalah pekerjaan di sini kalau kamu bisa memperbaiki apa yang memang bisa diperbaiki ya perbaiki, tetapi kalau emang keadaan pekerjaan kamu tidak bisa kamu perbaiki ya mau mundur ya silahkan mundur, daripada kamu kalau maju terus tersiksa ya kan. Daripada kamu kalau memaksakan maju kamu tersiksa, ya lebih baik mundur, karena memang nggak baik yang namanya memaksakan segala sesuatu ketika segalanya itu tidak berpihak kepada kamu. Jadi di sini kalau pekerjaan itu tidak bisa kamu selesaikan ya sudah kamu mundur saja, cari yang lain, cari pekerjaan yang lain. Tetapi di sini memang yang menghambat seorang Taurus adalah tentang konsesi kebutuhan. Jadi kamu nggak bisa untuk mundur begitu saja. Karena apa? Karena kamu tertaut dengan yang namanya kebutuhan. Karena kamu tertaut dengan yang namanya kebutuhan, ya ini memang mau tidak mau kamu harus memaksakan diri untuk bertahan di tengah kondisi yang seperti ini. Tetapi apapun itu, kamu harus tetap semangat selalu, tetap bekerja, tetap semangat untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kamu. Untuk soal asmara masih sama dengan hari Minggu yang lalu, jadi tidak terlalu ada permasalahan yang cukup signifikan bagi kamu yang punya zodiak Taurus di hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Two of Wands dan kemudian di sini ada kartu Four of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya sepertinya buat kamu yang punya zodiak Gemini, sepertinya fokus kamu memang kembali lagi kepada uang dan masa depan kamu. Artinya di sini untuk kondisi keuangan di hari Senin ini sebenarnya tidak terlalu banyak, tetapi setidaknya di hari Senin ini kondisi keuangan kamu bisa dikatakan cukup. Cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu, cukup untuk memenuhi keinginan kamu, dan cukup untuk menyenangkan orang-orang di sekitar kamu. Jadi di sini kesimpulannya di hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020 untuk soal keuangan daripada seorang zodiak Gemini sepertinya dalam kondisi yang alhamdulillah puji Tuhan dalam kondisi yang masih cukup stabil. Walaupun tidak meningkat pesat, tetapi jika itu sudah stabil itu jauh lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Jadi rasa syukur harus kamu tekankan di dalam kondisi finansial kamu saat ini. Meskipun terkadang kamu ngerasa capek dengan keadaan, kamu ngerasa capek dengan banyaknya masalah yang sepertinya dicari-cari oleh pasangan kamu, tetapi hal ini tidak bisa mempengaruhi kamu untuk fokus kepada keuangan kamu dan fokus kepada masa depan kamu. Memang Tuhan menciptakan pasangan yang agak ngeselin itu untuk mendewasakan kamu, tetapi memang kamu terkadang capek pikiran, capek hati berada di dalam kondisi hubungan asmara yang seperti ini dengan pasangan, tetapi kamu masih memaksakan diri untuk bertahan karena kamu yakin bahwa pada akhirnya nanti yang datang adalah sebuah kebahagiaan, dan itu memang kamu yakini. Kamu tetap bertahan walaupun terkadang pasangan kamu agak cenderung mencari-cari masalah, tetapi kamu terus mencari solusi sehingga hal itu tetap memaksakan diri untuk bertahan walaupun kamu capek hati, walaupun kamu capek pikiran dan capek hati, tetapi kamu memutuskan untuk tidak pergi, tapi kamu masih tetap untuk mendampingi, untuk satu bersama nanti hingga mati. Nah, di sini sepertinya memang Gemini sangat bagus sekali ya di hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020, meskipun untuk kondisi hubungan asmara agak cenderung recokin ya pasangannya, tetapi hal ini tidak terlalu menjadi masalah selama kondisi keuangan kamu baik, kondisi pekerjaan kamu baik, dan kondisi untuk menata masa depan kamu dalam kondisi yang baik ini tidak menjadi suatu permasalahan. Jadi semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020. Oke, setelah zodiak Gemini, kemudian selanjutnya saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Two of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya kalau memang secara rezeki, secara finansial, secara keuangan di sini bisa saya katakan memasuki minggu kedua di bulan Juni tahun 2020. Alhamdulillah, puji Tuhan. Di sini kalau untuk soal keuangan tidak terlalu menjadi sebuah permasalahan. Artinya di hari Senin ini sepertinya kondisi ekonomi daripada zodiak Cancer bisa dikatakan stabil.
walaupun di tengah kondisi carut-marut ekonomi dunia seperti saat ini terdampak daripada kasus yang saat ini kita hadapi bersama, tetapi di sini kondisi ekonomi daripada zodiak Cancer di hari Senin ini 8 Juni tahun 2020 cukup bisa dikatakan sangat stabil dan sangat baik. Tetapi memang ada beberapa kendala yang harus kamu hadapi. Ya, pertama adalah kamu tidak bisa mengcover apa yang menjadi pengeluaran kamu di minggu kedua ini. Artinya hemat adalah solusi utama daripada kondisi keuangan kamu. Karena jika kamu bisa berhemat, maka untuk menjalani kehidupan di sisa bulan Juni tahun 2020 ini bisa dikatakan tidak terlalu terpontal-pontal atau tertatih-tatih. Jadi di sini kondisi ekonomi kamu sedang baik, tetapi ingat harus tetap berusaha menghemat. Karena apa? Karena di hari-hari kemudian kamu nggak akan tahu kondisi akan seperti apa. Jadi menghemat uang, menyimpan uang itu adalah hal yang harus kamu lakukan di dalam kondisi finansial kamu. Kemudian bergeser ke yang lainnya. Ini sudah hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020. Yang kemarin sudah berlalu, ya sudah, biarkan berlalu. Seandainya yang lalu membawa dampak kepada hari Senin ini, ya seharusnya bisa kamu hadapi dan bisa kamu selesaikan. Yang sudah terjadi jangan disesali lagi. Di hari Senin ini mulailah dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Mungkin kemarin kamu melakukan kesalahan, di hari Senin ini kamu usahakan untuk meminimalisasi untuk melakukan kesalahan. Artinya jangan melakukan kesalahan yang sama seperti hari kemarin. Ini sudah memasuki minggu kedua, dan semoga di minggu kedua ini kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Dan ingat, di hari Senin ini kamu harus bisa lebih tegas terhadap kehidupan kamu. Jangan lembek, jangan lemah. Artinya walaupun kamu seekor kepiting, tetapi kamu tidak boleh lembek, tidak boleh lemah. Kamu sering kali dimanfaatkan oleh keadaan, dimanfaatkan oleh orang lain. Karena apa? Karena kamu terlalu lembek terhadap keadaan, karena kamu terlalu lemah terhadap orang lain. Artinya kamu selalu mengiyakan apa yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Jadi kamu harus memberikan ketegasan kepada diri kamu supaya apa? Supaya kamu tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Oke, termasuk dalam hubungan asmara pun juga kamu harus tegas. Karena apa? Kalau kamu tidak bisa tegas, maka pasangan kamu akan semena-mena dengan kamu. Jadi ketegasan adalah hal utama di hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Senin 8 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Two of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Ace of Wands. Di sini kalau bisa saya katakan kamu sedang berada di dalam situasi yang sedang memprioritaskan kerja sebagai prioritas utama. Karena apa? Karena di sini kamu menyadari bahwa kehidupan kamu di bulan Juni ini memasuki minggu kedua, sepertinya memang kamu agak cenderung overworking atau bekerja secara berlebihan. Tetapi ini semua tidak terlalu menjadi masalah selagi kalau kamu bekerja berlebihan, kamu tidak merasa terbebani, kamu tidak merasa terkekang, dan kamu tidak merasa terzolimi. Artinya bekerja sesuai dengan passion kamu, bekerja sesuai dengan keinginan kamu, walaupun seberat apapun pekerjaan kamu akan menjalaninya dengan sangat santai. Karena apa? Karena memang di sini kamu ini tipikal orang yang berani menghadapi kenyataan, berani menghadapi kehidupan, berani menentang ketidakadilan. Artinya di sini bekerja adalah prioritas utama daripada seorang zodiak Leo di hari Senin ini tanggal 8 Juni tahun 2020. Tetapi walaupun kamu bekerja sampai overworking atau bisa dikatakan bekerja secara berlebihan, tetapi kamu juga harus menyeimbangkan neraca keuangan kamu. Karena apa? Kamu bekerja keras, oke, bekerja keras, bekerja sangat keras, bekerja cerdas dan sebagainya, tetapi sebanding tidak dengan pemasukan yang kamu dapatkan. Kamu bekerja sebanding nggak dengan gaji yang kamu dapatkan. Jadi ini semua harus kamu komparasikan, selaras tidak, sebanding tidak ke pekerjaan kamu dengan gaji yang kamu dapatkan. Nah, seandainya gaji yang kamu dapatkan ini lebih kecil daripada kualitas kerja kamu, ya maka kamu harus berpikir ulang bagaimana membalikkan keadaan supaya gaji lebih besar, bekerja lebih ringan. Tetapi itu memang hampir dikatakan mustahil, tetapi itu sangat mungkin terjadi. Tidak ada sesuatu yang mustahil selagi kamu mau berusaha keras, selagi kamu mau bekerja cerdas, dan ingat selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kamu.
selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap penyelesaian permasalahan kamu. Kemudian kalau untuk soal hubungan asmara, sepertinya kamu di hari Senin ini lebih cenderung cooling down, lebih cenderung mengkontrol emosi. Karena apa? Karena kamu menyadari bahwa sebenarnya yang memicu sebuah permasalahan di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan, salah satunya adalah ketidakmampuan salah satu di antara kamu atau pasangan kamu untuk menurunkan kadar emosi. Jadi ketika emosi nggak bisa kalau kedua-duanya sama tinggi. Kalau kedua-duanya sama tinggi, yang ada malah masalah terus menerus. Jadi di sini seorang zodiak Leo bisa menurunkan kadar emosi sehingga bisa lebih cooling down di dalam hubungan asmara seorang zodiak Leo di hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Eight of Cups dan kemudian di sini ada kartu Queen of Swords. Di sini artinya apa? Di sini memang ada beberapa hal, ada beberapa persoalan, ada beberapa ada beberapa sesuatu yang memang saat ini sampai dengan detik ini di hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020 yang memang saat ini Virgo sedang menyembunyikan itu semua. Nah, jadi di hari Senin ini bisa dikatakan untuk kamu yang punya zodiak Virgo, kamu agak cenderung menutup diri daripada lingkungan sekitar, daripada pasangan kamu, daripada keluarga kamu. Jadi seolah-olah memang kamu sedang menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya kamu saat ini merasakan cukup terbebani dengan sesuatu tersebut. Ini karena apa? Karena kamu itu ketika ada masalah memang kamu itu suka sekali yang namanya menimbun masalah. Suka sekali yang namanya memendam masalah. Jadi ketika kamu ini memendam masalah, maka yang ada malah beban. Maka dari ini bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Virgo, usahakan untuk lebih terbuka lagi terhadap diri kamu sendiri. Kamu harus menyadari dan kamu harus menerima bahwa segala bentuk persoalan yang saat ini kamu hadapi, kalau kamu berusaha untuk memendam sendirian, ya maka solusinya adalah kamu harus mampu untuk menyelesaikan. Tetapi jika kamu tidak mampu, sebenarnya kamu ini membutuhkan teman untuk berbagi cerita. Tetapi di sini sampai saat ini kamu masih belum berani untuk menemukan sesosok orang yang memang kamu itu nyaman untuk bercerita. Bahkan dengan pasangan saja kamu agak cenderung menutup diri, agak cenderung tertutup. Jadi hal ini memang yang menjadikan suatu persoalan kenapa kamu di hari Senin ini seperti penuh dengan beban, karena kamu sering yang namanya menyembunyikan sesuatu, menyimpan beban sendirian tanpa mau berbagi dan tanpa usaha untuk mengurangi daripada beban yang kamu jalani. Tetapi di sini sisi positifnya adalah kalau dari sisi keuangan, di sini ada kartu Queen of Swords yang artinya memang kalau dari sisi keuangan bisa dikatakan buat kamu yang punya zodiak Virgo tidak terlalu ada sebuah persoalan yang cukup berarti daripada sisi keuangan, karena memang Virgo menyadari bahwa daripada sisi keuangan Virgo itu yang pertama dia bekerja untuk menghasilkan uang, dan yang kedua dia bisa mengkontrol keuangan itu dengan sangat baik dengan memprioritaskan mana kebutuhan, mana keinginan, dan mana yang menjadi pokok prioritas yang menjadi kebutuhan. Jadi skala prioritas di dalam keuangan Virgo di hari Senin ini bisa sangat baik sekali. Sehingga kalau untuk sisi keuangan bisa dikatakan buat kamu yang punya zodiak Virgo tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Tetapi kalau dari sisi hubungan asmara, nah itu tadi ketidakmampuan kamu untuk saling terbuka dengan pasangan yang malah menyebabkan hubungan kamu itu agak anyep, agak dingin dan terkesan kaku. Jadi hal ini memang harus segera kamu atasi untuk bisa mencairkan suasana di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo, dan ini adalah ramalan zodiak Virgo di hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Timbangan atau Libra. Di sini ada kartu Page of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Two of Pentacles. Oke. Di sini kalau buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini saya mau membahas soal finansial terlebih dahulu. Di sini kalau daripada sisi finansial, kamu sepertinya kurang bisa menyeimbangkan diri kamu daripada kondisi keuangan. Artinya apa? Artinya ibarat kata sebuah timbangan
di sini ternyata yang lebih berat itu adalah pengeluaran daripada pemasukan. Jadi pemasukannya itu lebih ringan daripada pengeluaran. Jadi seperti besar pasak daripada tiang. Pengeluaran lebih besar daripada penghasilan, dan hal ini terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kamu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ketidakmampuan kamu untuk memanajemen keuangan. Oke, memang di sini bisa dikatakan untuk keuangan zodiak Libra memasuki minggu kedua di bulan Juni tahun 2020, sepertinya kondisi keuangan masih belum menampakkan tanda-tanda perbaikan. Artinya di sini ketika kondisi keuangan terus-menerus seperti ini, maka ya akan ada sebuah misleading atau kekacauan di dalam kondisi finansial kamu. Apalagi di sini untuk sisi pekerjaan pun juga tidak bisa 100% kamu andalkan untuk memenuhi kebutuhan kamu. Karena untuk sisi pekerjaan pun juga terkadang beban pekerjaan kamu tidak sebanding dengan hasil yang kamu dapatkan. Sehingga untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan kamu harus menambal sulam daripada uang simpanan kamu, daripada pekerjaan kamu yang lainnya. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, untuk mengatasi hal ini kamu jangan hanya mengandalkan satu sumber pemasukan saja. Jadi income kamu itu hanya jangan satu sumber saja. Usahakan untuk mencari pekerjaan sampingan, untuk mencari sumber pemasukan yang lain, sehingga income yang kamu dapat itu bisa untuk menutup lubang-lubang yang ada di dalam pengeluaran kamu. Jadi kalau kamu bisa menutup lubang-lubang di dalam pengeluaran kamu, baru kamu bisa menstabilkan kondisi keuangan kamu. Oke, memang di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini ada banyak sekali problematika yang harus dijalankan, tetapi di sini yang harus saya katakan buat kamu yang punya zodiak Libra, kamu pasti bisa yang namanya menyeimbangkan kondisi finansial kamu. Mungkin bukan di minggu kedua di bulan Juni, tetapi nanti nggak usah khawatir. Ketika memasuki pertengahan bulan Juni, minggu ketiga, minggu keempat, sepertinya itu semua sudah mulai nampak adem, nampak baik, dan sehingga nggak usah perlu khawatir. Memang di awal dan di minggu kedua ada berbagai macam problematika dalam kondisi keuangan, tetapi ini adalah dinamika kehidupan yang harus kamu jalani, sehingga kamu harus tetap semangat dan harus tetap yakin bahwa ini semua pasti akan membaik. Kemudian beralih ke masalah hubungan asmara. Ke masalah hubungan asmara sepertinya memang terkadang pasangan kamu ini nyelekit, pasangan kamu ini terlalu tidak bisa menjaga perasaan kamu, sehingga di tengah permasalahan ekonomi kamu ada juga permasalahan daripada hubungan asmara kamu, sehingga kamu ini berada di dalam situasi yang dilema, mau menyelesaikan yang mana dulu di antara kedua pokok permasalahan tersebut. Tetapi di sini kalau saya sarankan, kesampingkan dulu masalah hubungan asmara kamu, apalagi buat kamu yang memang masih belum menikah. Kalau kamu yang sudah menikah, ya masalah hubungan asmara harus segera diselesaikan. Tetapi kalau buat kamu Libra yang belum menikah, usahakan lebih fokus ke masalah keuangan, fokus ke masalah pekerjaan, sehingga hal itu menjadi prioritas utama, mengesampingkan dulu hubungan asmara yang sebenarnya saat ini bisa dikatakan cukup membebani kamu. Jadi fokus ke keuangan kamu, fokus ke pekerjaan kamu, fokus untuk pekerjaan tambahan, fokus untuk pemasukan dari sumber yang lainnya. Jadi itu adalah hal utama yang harus kamu lakukan di minggu kedua di bulan Juni tahun 2020, tepatnya di hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra, dan ingat, kesampingan dulu hubungan asmara kamu, fokus untuk pekerjaan dan fokus untuk keuangan kamu. Setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu The Hanged Man, dan kemudian di sini ada kartu Four of Swords. Sepertinya kamu memulai hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020 ini dengan penuh kehati-hatian. Karena apa? Karena kamu tidak ingin jatuh ke dalam sebuah permasalahan yang sama, tidak ingin jatuh ke dalam lubang yang sama, sehingga di hari Senin ini bisa saya katakan kamu berjalan dengan sangat hati-hati karena kamu mempunyai ketakutan, punya rasa trauma untuk jatuh ke dalam sebuah lubang yang sama. Jadi di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio, kamu memulai hari Senin dengan penuh kehati-hatian. Kemudian juga di hari Senin ini sepertinya rasa sabar kamu ini sangat tinggi sekali. Jadi memang Scorpio di hari Senin ini punya kesabaran yang sangat tinggi. Tetapi jangan tanya, ketika kesabarannya itu habis, maka Scorpio akan ngamuk, akan memberikan sengatannya yang sangat luar biasa, menyakitkan. Termasuk di dalam hubungan asmara. Ketika pasangannya mencari-cari permasalahan, ya maka nggak heran ketika Scorpio ini memberontak,
malah menciptakan eskalasi permasalahan yang cukup besar di dalam hubungan asmara seorang Scorpio dengan pasangannya. Kemudian yang ketiga, sepertinya di hari Senin ini buat kamu yang punya zodiak Scorpio, banyak rasa yang kamu rasakan di hari Senin ini. Jadi rasa itu sepertinya akan berkumpul menjadi satu di hari Senin ini, sehingga yang paling penting adalah kamu bisa memanajemen rasa perasaan yang kamu hadapi di hari Senin ini. Entah itu sedih, entah itu senang, entah itu bahagia, sepertinya akan campur aduk di hari Senin ini. Dan hal ini harus segera kamu antisipasi kalau yang negatif, kalau yang positif harus segera kamu syukuri. Kemudian yang terakhir, di hari Senin ini kamu sepertinya juga mulai menyadari bahwa bekerja keras adalah salah satu pilihan terakhir untuk mengarungi kehidupan di bulan Juni tahun 2020 ini. Sehingga memang terkadang saking kerasnya kamu bekerja sampai kaki di kepala, kepala di kaki, kayak lagunya Peter Pan itu, artinya kamu tidak lagi mempedulikan diri kamu sendiri. Yang terpenting kamu melakukan sebaik-baiknya menjadi seorang manusia untuk menjalani kehidupan di hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020 ini. Jadi walaupun ada perasaan galau, walaupun ada perasaan gelisah, tetapi hal itu tidak membebani daripada seorang Scorpio untuk bekerja keras di hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020 ini. Dan ingat, kamu harus selalu semangat mewujudkan apa yang menjadi harapan kamu. Walaupun saat ini kamu pontang-panting, tidak masalah, tetapi nanti di hasil akhirnya kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Senin 8 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Four of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Seven of Swords. Seperti saat ini kalau bisa saya katakan, perasaan yang saat ini dialami oleh sosok Sagittarius sepertinya memang lebih baik dibandingkan hari Senin daripada minggu yang lalu, di minggu pertama bulan Juni tahun 2020 di tanggal 1. Sepertinya di sini memang untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius, hari Senin ini sepertinya kamu menampakkan sebuah progres yang sangat baik daripada sisi perasaan. Karena apa? Karena di sini sepertinya di hari Senin ini level kebahagiaan kamu itu meningkat daripada tanggal 1 Juni tahun 2020 yang lalu. Jadi di sini kalau untuk soal perasaan, sepertinya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, untuk soal perasaan tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan. Dan kemudian juga di hari Senin ini, untuk sisi pekerjaan, setiap kesulitan dan kegagalan di dalam pekerjaan kamu, semua itu kamu menyadari bahwa kegagalan adalah bagaimana cara Tuhan untuk mendewasakan kamu daripada sisi pekerjaan, supaya kamu bisa melaksanakan, melakukan, menyelesaikan segala bentuk pekerjaan kamu itu dengan sangat baik. Jadi di sini kalau untuk sisi pekerjaan memang ada kendala, memang ada kesulitan, tetapi di sini kamu bisa mengatasi itu semua dengan sangat baik karena kamu menyadari bahwa ya ini resiko daripada pekerjaan yang kamu jalani. Ini adalah konsekuensi daripada pekerjaan yang kamu jalani. Nah, tetapi di sini sisi negatifnya adalah untuk sisi keuangan daripada Sagittarius, yaitu untuk sisi keuangan sepertinya kamu ada hal yang cukup mengganjal daripada sisi keuangan kamu. Artinya di sini kalau untuk sisi keuangan sepertinya kamu harus pandai-pandai yang namanya mengatur keuangan. Di hari raya Idul Fitri yang lalu kamu sangat berlimpah ruah dengan yang namanya uang. Tetapi memasuki bulan Juni ini, sepertinya kondisi keuangan kamu harus bisa kamu perhatikan dengan betul-betul. Artinya di sini memang jangan merasa terbebani dengan kondisi finansial. Tetapi di sini yang harus kamu lakukan adalah bagaimana memanajemen keuangan itu dengan sangat baik. Artinya kamu harus menyimpan uang sebanyak-banyaknya, karena saya khawatirkan di beberapa hari ke depan akan ada krisis keuangan yang akan dialami oleh Sagittarius. Jadi mumpung saat ini kondisi keuangan kamu masih stabil, usahakan untuk menyimpan uang dengan sangat baik. Kemudian terakhir, untuk sisi hubungan asmara. Untuk sisi hubungan asmara sebenarnya masih sama dengan hari Minggu dan hari Sabtu yang lalu. Artinya masih ada pengertian, masih ada komunikasi yang baik, masih ada kepercayaan, sehingga tidak terlalu menjadikan suatu persoalan yang cukup berarti di dalam kehidupan asmara kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Senin 8 Juni tahun 2020. Oke, selesai sudah ke-12 zodiak di hari Senin saya bacakan, dan ini adalah ramalan zodiak di hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020. Untuk urut-urutannya silahkan baca di deskripsi terlebih dahulu, dari zodiak Capricorn, Aquarius sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak
Sagittarius. Dan untuk kamu yang jomblo sudah dirilis ya videonya, linknya ada di deskripsi, ramalan zodiak jomblo di tahun 2020. Oke, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and racing kamu. Dan Jaya Jaya Wijayanti lebur ing pangasuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.